Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini masih edisi besi-besi tua ya sobat-sobat semua, ataupun HP-HP rongsokan. Jadi di sini saya awali lagi konten mengenai HP bangka ya, Nokia C100. Ya tentu untuk HP-HP rongsokan atau HP-HP bangkai itu berbagai macam problematika ya di kasusnya. Nanti ini akan kita cek ya. Untuk mengetahui ya, agar kita tidak mengira-ngira, kita langsung ke power supply saja agar mengetahui apa kerusakannya dan kita bisa eksekusi dengan fokus ya. Karena kalau mengira-ngira itu nanti malah salah eksekusi dan akhirnya HP tidak selesai ya, ataupun malah larinya kemana-mana untuk kasusnya. Oke, ini semua sudah terhubung ya untuk kutub positif dan negatifnya. Lalu kita nyalakan dan perhatikan ampernya ya. Oke, 009. Harusnya itu HP harus hidup ya sobat-sobat semua. Untuk arus atau konsumsi arus di power supply dengan nominal 009 itu di HP-HP jumblong ataupun HP jadulan itu harus sudah hidup. Ini hidup tetapi blank putih ya. Bisa jadi mengenai blank putih itu putus jalur. Bisa jadi ya untuk LCD yang memang sudah berwarna ya, itu bisa jadi putus jalur. Kalau yang LCD belum berwarna seperti 1202 itu biasanya putus jalur mati dia. Ada juga yang blank putih ada ya, tapi jarang. Nah untuk di Nokia yang sudah LCD-nya sudah berwarna ya, itu biasanya kalau tidak LCD-nya maka ada problematika yang lain. Bisa jadi itu short di kapasitor ya, di kapasitor penghubung ya jalur LCD. Jadi ini kita buka saja. Kita akan coba cek jalur ya sobat-sobat semua, agar pekerjaan kita tidak dua kali. Kalau nanti kita langsung ganti LCD tanpa cek jalur dan kenyataannya tidak hidup ya, kita bongkar lagi dan tentunya itu akan memperlambat pekerjaan ya. Jadi ini langsung saya copot ya LCD-nya kebetulan masih ori. Dan apabila kita melakukan pengecekan dengan multitester atau pengukuran jalurnya, itu tidak akurat ya kalau tidak disolder dulu. Makanya kita solder dulu untuk menghilangkan sisa-sisa lemnya ya. Dan ketika kita melakukan proses pengukuran jalur menggunakan multitester itu lebih mudah ya. Jadi nggak repot-repot kayak ada lem ya. Kalau ada lemnya biasanya dia nggak akurat, nggak nempel ya. Nah ini langsung saja di sini saya gunakan multitester analog ya sobat-sobat semua. Untuk setelannya di X10 boleh ya, X100 boleh. Jadi untuk kutub negatifnya itu sobat-sobat semua tempelkan di ground ya. Nah untuk positifnya itu untuk mencari jalurnya. Perhatikan baik-baik untuk jalur LCD ya. Biasanya itu ditandai dengan adanya jalur penghubung ke PCB yang apabila pin itu putus jalurnya kita bisa langsung jumper ya. Nah untuk jalur pertama itu ground. Nah yang kedua ini adalah jalur LCD ya. Yang ketiga jalur LCD, yang keempat, yang kelima aman, yang keenam, yang ketujuh juga aman. Aman ya. Nah ini juga aman. Itu ground ya, ground. Nah itu sebelahnya. Nah ini adalah jalur lightnya ya. Untuk jalur LCD aman, light aman, sudah dipastikan jalur baik-baik saja ya. Nah sekarang kita akan coba ganti LCD baru ya, karena mengingat LCD bawaan itu blank putih ya. Bisa jadi ya nanti LCD-nya ini di sini saya
cabut dari LCD ori ya, karena memang apabila saya beli HP rongsokan itu kalau LCD yang masih bagus ya untuk bawaannya itu saya kumpulkan dan suatu saat pasti terpakai. Jangan lupa untuk dikasih timah dulu seperti biasanya ya untuk LCD ori, lalu kita potong. Gunanya dipotong itu agar kita mencoba ya untuk proses pemasangan itu lebih gampang. Kalau tidak dipotong itu kita susah untuk menempelkan ke pin-pin yang ada di PCB. Nah setelah itu kita tempelkan, dipaskan ya pin-pinnya, lalu kita tekan dengan kuku. Jadi kuku itu sangat berguna sekali ya untuk seorang teknisi. Jangan lupa dikasih fluk ya. Nah ujung-ujungnya kita tempelkan dengan solder agar pin yang ada di LCD dan pin yang ada di PCB itu terhubung. Lalu kita bersihkan LCD-nya ya. Jadi kita belajar santai saja. Ini nggak tahu rock atau tidak, yang terpenting kita sudah mempunyai bahan, yaitu untuk jalur LCD aman, dan LCD ini sudah dipastikan juga aman. Oke, kita akan coba ya sobat-sobat semua, apakah membuahkan hasil. Kita tekan powernya. Wow, mati total. Aduh. Kayak piye toh. Oke, coba kita bersihkan, siapa tahu konektornya ada yang kotor ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita tekan lagi powernya ya. Wow, ternyata masih mati total. Aduh, piye iki. Jalur aman, LCD sudah diganti dan sudah dipastikan rock ya untuk LCD-nya. Oke, masih saja bandel. Kita akan bongkar saja sobat-sobat semua. Dan ini saya pakai metode barbar ya, ala otodidak. Kita bongkar lagi. Jadi jangan putus asa ya sobat-sobat semua. Apabila kita melakukan eksekusi, melakukan analisa itu nggak berhasil, ojo mutung. Jangan putus asa, kita naikkan analisa. Oke, kita congkel sekarang untuk kaleng penutup power dan IC flash ya. Jadi di Nokia power dan CPU itu jadi satu, dan untuk eMMC itu namanya IC flash. Nah itu yang paling besar, yang warnanya agak-agak kehitaman itu IC CPU dan jadi satu dengan IC power. Nah depannya itu IC flash. Sekarang kita akan coba rehot tipis-tipis ya sobat-sobat semua. Kalau metode ini masih belum berhasil, kita goyang, karena harusnya mengenai konsumsi arus yang sudah kita lakukan pengecekan di power supply, arus seperti itu HP sudah hidup. Harusnya sudah hidup. Karena kalau memang di software dia tidak akan naik sampai ke 009 tadi ya. Nah sambil nunggu blower panas, silahkan siapkan ya seperti biasa, kasih fluk dulu. Di sini untuk rehot saya gunakan angin 3 ya, untuk panasnya itu 3,5. Jadi blower yang saya pakai biasa ya, Legend Quick. Oke, dirasa sudah panas blowernya, kita langsung tembak saja ya sobat-sobat semua. Saya mohon untuk rehot IC itu jangan lebih dari 1 menit ya, karena itu akan merusak IC-nya. Jadi kita rehot tipis-tipis sampai mendidih ya, sampai mendidih saja. Itu kan kelihatan ya, fluk itu kalau mendidih kelihatan. Nah itu beyuh kemeluk guys. Kayak knalpot. Kebetulan untuk fluk yang ori habis saya ini pakai fluk yang 4000-an ya, yang Amtek. Kemeluk guys. Aduh, oke, dirasa sudah cukup. Kita dinginkan ya sobat-sobat semua. Positive thinking bahwa setiap langkah kita itu akan membuahkan hasil. Nah seperti itu pedomannya, jadi semangat. Oke, dirasa sudah dingin ya, kita lap saja ya biar sedikit rapih ya. Nanti boleh kalau memang sudah positif hidup itu dicuci dengan thinner ya, atau semprot dengan thinner agar lebih amazing. Nah ini saya rasa sudah dingin ya.
Nanti kita lanjut lagi apakah metode barbar ini membuahkan hasil. Kita rapikan kembali ya sobat-sobat semua. Jadi kalau metode ini masih belum berhasil, kita goyang dompet ya untuk CPU dan flashnya. Setelah goyang dompet, kita langsung flash ya, kalau masih bandel dan tidak membuahkan hasil. Tetapi menurut konsumsi ya, yang saya dapat dari step by step itu harusnya fix down ya. Kita tidak tahulah ya, kita buktikan saja. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Akhirnya menyala juga. Aduh, dia kali HP-HP jadulan guys. Oke, kita tadi kan melakukan rehot ya. Coba kita isi atau kita charger. Oh, aman ya, tidak ada masalah ya. Untuk pengisiannya oke. Dan sekarang masih akan ada masalah ya yang akan kita hadapi, yaitu pertama, karena ini adalah HP-HP rongsokan atau HP-HP bangkai ya. Karena menurut info HP-HP jadul atau HP-HP yang sudah usianya itu sudah lama, itu dari 10.000 itu yang separuh itu diblokir emailnya ya oleh pemerintah. Jadi agak ada manis-manisnya ya. Kalau beli HP-HP rongsok itu rawannya di email. Ya kita akan buktikan saja, ataukah akan datang masalah lagi ya. Kita akan bedah semuanya ya kalau memang datang masalah ya, masalah baru. Jadi kalau HP-HP jadulan itu minimal ya, yang masih agak ngeri-ngeri sedap itu ya di email dan sinyal ya. Kalau sudah posisi hidup seperti ini, itu masalah yang akan datang. Ya mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Tapi kalau memang itu terjadi dan nimbul masalah baru, oke, kita akan eksekusi saja ya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, ini sudah rapi ya. Kita akan coba pasang kartu ya sobat-sobat semua. Ini saya pakai Telkomsel karena memang di kampung itu yang rame ya Telkomsel ya. Untuk M3, untuk XL itu jarang yang pakai ya. Nih kita pasang. Bismillahirrohmanirrohim. SIM apakah terbaca? Mantap jiwa, membahana ya. SIM aman ya. Oke, kita lewati, kelar untuk masalah SIM. Sekarang sinyal, apakah problem atau aman? Mantap jiwa, membahana ya. Barnya terlihat full guys. Oke, untuk memastikan apakah sinyal itu hanya manipulasi atau tidak, kita buat ngecek pulsa saja ya. Kalau rock ya mantap jiwa ya. Oke, bisa dilihat ya, amazing, lancar tanpa ada halangan suatu apapun ya. Alhamdulillah kita semua sudah melewati ya step by stepnya dan membuahkan hasil. Jadi kalau servis itu dari HP bermasalah, mati atau dan lain sebagainya ya, kalau jadi itu udah apa ya, ecek bahasa Sunda mah bungah pisan. Oke, mantap ya sobat-sobat semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.